Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 32. Wahai kakang berdua yang setia, tak kunyana kalian sendiri yang hendak turun tangan membasmi kejahatan si Harya Panangsang. Kalian boleh memilih senapati mana untuk membantumu, dan pilihlah barisan tamtama yang paling kuat. Hamba hanya mohon perkenan Paduka agar supaya putra Paduka Sutawijaya diperbolehkan membantu hamba sebagai senapati, kata Ki Pamanahan. Putramu Sutawijaya ngabei loring pasar. Sultan Pajang mengulang, lalu mengangguk-angguk. Memang ada baiknya orang muda menghadapi bahaya dan lawan kuat agar mendapat pengalaman, sekalian untuk menguji dan menggemblengnya. Baiklah, Kakang Pamanahan. Kau boleh bawa putra kita ke medan Yuda. Permintaan hamba hanyalah mohon untuk diperkenankan menggunakan barisan prajurit di sela. Ki Panjawi berkata. Kembali Sang Prabu mengangguk-angguk. Orang-orang Sela memang terkenal sebagai orang-orang gagah. Banyak di situ tinggal murid-murid Ki Ageng Sela yang amat sakti sehingga orang-orang mengabarkan bahwa Ki Ageng Sela pernah menangkap geledek. Benar tidak kabar mujizat itu tak perlu dipersoalkan, yang pasti adalah barisan Prajut Sela memang merupakan barisan pilihan. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Sutawijaya atau Ngabei Loring Pasar adalah putra tunggal Ki Pamanahan yang dianggap putra sendiri oleh Sultan Pajang. Pemuda ini telah dewasa, menjadi seorang muda yang gemblengan dan gagah perkasa dan tangkas. Dengan girang Sutawijaya mendengar permintaan ayahnya, sama sekali tidak merasa gentar, sungguh pun ia mendengar juga akan kedikdayaan Raden Harya Panangsang. Seorang satria yang gagah, selalu pantang mundur menempuh bahaya untuk membela negara. Setelah beres mengatur persiapan, berangkatlah barisan Pajang ini menuju ke Jipang. Raden Sutawijaya dengan pakaian perangnya dengan gagah menunggang seekor kuda, menjadi pelopor barisan diiringkan oleh Ki Juru Kiting, Ki Pamanahan dan Ki Panjawi mengepalai barisan Sela dan barisan bantuan para prajurit tamtama di Pajang. Dengan gagah dan penuh semangat barisan ini bergerak ke Jipang dan berhenti di pinggir Bengawan, membuat perkemahan di sebelah barat Bengawan. Belum lama mereka berkemah, seorang prajurit menangkap seorang kawula Jipang yang sedang mengarit rumput. Pencari rumput ini ditangkap karena menurut pengakuannya, dia mencari rumput-rumput terbaik untuk Gagak Rimang, kuda kesayangan Raden Harya Panangsang. Segera orang Jipang itu diseret dan dihadapan kepada Ki Pamanahan. Setelah mengadakan pemeriksaan dan ternyata bahwa orang itu betul-betul tukang pencari rumput untuk Gagak Rimang, Ki Pamanahan lalu sengaja mengatur siasat untuk membakar hati Harya Panangsang yang terkenal berangasan, mudah marah, itu. Ia menyuruh orang mengiris daun telinga tukang rumput itu, lalu diusir pergi. Masih untung bagimu, kami tidak mencabut nyawamu, kata Ki Pamanahan kepada tukang rumput. Pulanglah ke Jipang, pergi menghadap Harya Panangsang dan sampaikan surat penantang kami. Sambil menangis dan mendekap sebelah telinganya yang putus, tukang rumput itu menyeberang Bengawan lalu lari pulang. Kedatangannya di Kadipaten Jipang disambut oleh Patih Mantahun, yaitu Patih di Jipang. Melihat kedatangan tukang rumput di pagi hari sambil menangis dan telinganya putus berlumurah darah, Patih Mantahun merasa heran sekali. Kau ini kenapakah pagi-pagi menangis dan berlumuran darah? Apakah kau berkelahi dengan orang? Celaka, Gusti Patih, keluh tukang rumput itu. Hamba sedang mengarit rumput untuk Gagak Rimang di pinggir Bengawan. Tahu-tahu hamba ditangkap oleh prajurit Pajang, telinga hamba diperung, dipotong. Ki Patih mengerutkan kening. Terlalu sekali prajurit Pajang. Apa kesalahanmu dan apa maksudnya melakukan perbuatan menganiaya? Hamba tidak tahu, Gusti Patih. Banyak sekali bala tentara Pajang berada di sebelah barat sungai, malah banyak senapatinya. Hamba diberi sepucuk surat untuk dihaturkan kepada Gusti Adipati. Tukang rumput itu sambil meringis-ringis kesakitan mengeluarkan surat penantang Ki Pamanahan kepada Harya Panangsang. Kaget hati Patih Mantahun mendengar bahwa di Kulon Kali terdapat bala tentara Pajang. Hatinya tidak enak dan cepat-cepat ia membuka surat itu. Makin lama makin merah mukanya membaca surat penantang itu, makin marah hatinya sampai giginya berkerut-kerut. Sementara ia lari ke dalam hendak memberikan surat penantang itu kepada Harya Panangsang. Akan tetapi, setibanya di ruang dalam, ia berhenti karena melihat bahwa sang Adipati Harya Panangsang sedang makan. Ia menahan kemarahannya dan bersabar menanti di luar sampai junjungannya selesai makan. Akan tetapi pandang mata Harya Panangsang yang tajam sudah melihat berkelebatnya tubuh patihnya di luar. Segera ia berseru. Paman Patih Mantahun. Kau masuklah saja, Paman. Jangan menanti di luar.
Biarlah kita bicara sambil makan. Patih Mantahun tidak berani membantah lalu masuk ke dalam dan duduk menghadap Harya Panangsang yang sudah makan. Agaknya ada keperluan penting sekali yang membawa kau datang menghadap, Paman. Pada wajahmu terbayang kemarahan. Apa gerangan yang telah terjadi? Hamba tidak berani melapor selagi Paduka dahar, Gusti. Biarlah nanti saja kalau Paduka sudah selesai dahar. Ceritakan sekarang. Harya Panangsang membentak. Sedang makan atau tidak, apa bedanya, hayo keluarkan isi hatimu. Sesungguhnya telah terjadi hal yang amat menyakitkan dan memanaskan hati, Gusti. Orang-orang Pajang benar-benar sombong. Ketika Abdi Paduka tukang rumput mencarikan rumput untuk si Gagak Rimang di pinggir Bengawan, orang-orang Pajang menangkapnya, memotong daun telinganya dan menyerahkan surat yang ditujukan kepada Paduka. Inilah suratnya. Patih Mantahun menyerahkan surat itu kepada Harya Panangsang. Karena tangan kanannya dipergunakan untuk makan dan sedang mengepar nasi, Harya Panangsang menerima surat itu dengan tangan kiri, lalu dibacanya. Heh, engkau Harya Panangsang. Tingkahmu keji dan curang. Sombong dan sesat seperti setan. Sampai-sampai berani menghina Sri Sultan. Heh, engkau, Panangsang setan. Jika nyata kau jantan keluarlah sebagai satria mari kita bertanding Yuda. Muka Harya Panangsang sebentar merah sebentar pucat. Sepasang matanya dibuka lebar, melotot berputar-putar, giginya berkerot-kerot, dan perlahan-lahan ia bangkit berdiri dari kursinya. Tangan kiri masih memegang surat dan tangan kanan masih mengepal nasi. Tiba-tiba ia meremas surat itu dengan tangan kirinya sampai hancur, lalu nasi yang dikepal di tangan kanannya ia banting ke atas piring di meja. Brak, piur. Piring pecah berhamburan, nasi terkepal terus menghantam meja, membuat papan meja menjadi dekop. Kepara jahanam si Sutawijaya. Harya Panangsang memaki-maki penulis surat yang ditandatangani oleh Sutawijaya. Bocah kemarin sore, bayi masih berbau pupuk, berani kau menghina aku. Patih Mantahun, siapkan bala tentara, susul aku ke Bengawan. Setelah memaki-maki, Harya Panangsang meloncat keluar tanpa mengganti pakaian, menyambar sebatang tombak di pinggir pintu, lalu lari ke kandang kuda. Gagak Rimang tengah makan rumput di kandangnya, dilayani oleh seorang tukang kuda. Kagetlah tukang kuda itu, ketika tiba-tiba Harya Panangsang datang berlari-lari. Ia hendak bertanya, akan tetapi Harya Panangsang mendorongnya ke samping sampai tukang kuda ini terlempar berjungkir balik, kemudian Harya Panangsang dengan tombak di tangan melompat ke punggung Gagak Rimang. Kuda itu meringkik kaget, mengangkat kaki depannya sampai tinggi. Hayo, Gagak Rimang. Hayo kita ganyang musuh-musuh kita. Heh, keparat jahanam si Sutawijaya. Bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, kuda hitam itu meloncat jauh ke depan lalu berlari-lari sekuat dan sekencangnya menuju ke barat, ke arah Bengawan. Saking tak dapat lagi menahan kemarahannya, Harya Panangsang tidak menanti siapnya para prajuritnya, melainkan mendahului membalapkan kuda ke tempat musuh. Sebentar saja Gagak Rimang sudah tiba di tepi Bengawan, sebelah timur. Dari tepi Bengawan Harya Panangsang dapat melihat adanya musuh di seberang. Dengan amarah meluap-luap Harya Panangsang berteriak-teriak. Hayo! Keluarlah Sutawijaya bocah kemarin sore. Aku sudah datang, jangan maju seorang demi seorang, keroyoklah dengan semua barisanmu. Amuk Suramrata Jajamrata, inilah Raden Harya Panangsang menantang perang. Kalau kalian tidak berani, suruh keluar Sultan Pajang sekalian, biar kutumpas di sini biar kuhanyutkan ke sungai bangkai-bangkainya, teriakan Harya Panangsang nyaring sekali seperti halilintar. Akan tetapi Ki Pamanahan sudah mengatur siasat dan pasukan di sebelah barat sungai segera bersorak-sorai. Tentu saja suara banyak orang yang disatukan ini menindih suara tantangan Harya Panangsang yang terpaksa mendengar suara mereka. Hahaha, Harya Panangsang. Sumbarmu seperti jago keit, beraninya hanya di tempat sendiri. Kalau betul-betul laki-laki sejati, seberangilah sungai, di sini kami akan bikin kau mampus tak dapat bersombong lagi. Harya Panangsang adalah seorang muda yang tinggi hati dan berwatak keras, terlalu percaya akan kesaktiannya dan berwatak keras, selalu memandang rendah orang lain. Selama hidupnya belum pernah ia menerima tantangan apalagi hinaan orang lain. Sekarang, menerima surat tantangan dari Sutawijaya ia sudah naik darah, apalagi mendengar tantangan dari para prajurit Pajang yang bersorak-sorak menantang dia menyeberang untuk berperang. Malah ada yang memaki-maki kepadanya. Mana ia bisa menahan lagi kesabarannya.